Baik pemirsa, kami dari Cahyo.arema youtuber.com, cahyo.arema.com youtuber. Pada hari ini Kamis tanggal 14 Juli 2022 menemui Bapak Amir Hamzah sebagai pengamat politik internasional, minta pendapat beliau terkait dengan rencana penyelenggaraan pertemuan G20 yang disinyalir adanya permainan konspirasi global, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak lembaga-lembaga internasional, mulai dari sejarah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional atau IMF, kemudian Bank Dunia, sampai yang terakhir ini ada lagi 20, itu memang dibentuk bukan oleh negara-negara yang menjadi anggota dari lembaga internasional tersebut, tapi dibentuk oleh sebuah kekuatan konspirasi dari belakang layar, karena target mereka adalah untuk dapat menguasai dan mengendalikan politik, ekonomi, keuangan, bahkan pertahanan keamanan dari negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, khusus menyangkut G20 sendiri, latar belakangnya adalah pembentukan G20 ini karena kegagalan dari G7 yang sebenarnya ditujukan untuk membangun kesamaan wawasan dan pendapat antara negara-negara yang menjadi anggota G7 pada saat itu, untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan dunia. Tapi kemudian karena G7 tidak berhasil, kemudian dibentuk G20. Nah, perlu diketahui bahwa G20 ini sebenarnya adalah terdiri dari kelompok-kelompok informal. Jadi dengan kata lain, G20 ini bukan satu kelompok resmi dari perwakilan negara-negara anggotanya, walaupun memang negara-negara anggota terlibat dalam berbagai aktivitas dan persidangan yang antara lain pada hari ini mulai berlangsung di Bali, yaitu yang dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Nah, tapi kan tentu kan kita melihat kan ada hal-hal yang berbeda. Nah, di sini persoalan yang harus kita hadapi adalah bagaimana agar G20 ini kita letakkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita, dan melalui G20 ini jangan sampai kita terjebak dalam konspirasi global. Nah, konspirasi global itu adalah mereka yang sejak lebih kurang 300 tahun lalu telah merumuskan sebuah strategi yang dinamakan New World Order atau pemerintahan satu dunia. Jadi seluruh dunia ini mau diletakkan dalam satu pemerintahan yang dipimpin dan dikendalikan oleh para konspirator global ini, baik dari aspek ekonominya, aspek moneternya, aspek fiskalnya, bahkan pada aspek-aspek politik dan pertahanannya. Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh Indonesia, sehingga yang kita harapkan adalah agar supaya hasil yang dirumuskan atau rumusan hasil yang akan ditelurkan dalam berbagai persidangan G20 ini, baik tingkat menteri maupun yang akan berpuncak pada konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung pada bulan November nanti di Bali, jangan sampai menghasilkan sesuatu hasil seperti deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour dulu memang ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris. Tapi sebelum Perdana Menteri Inggris mengumumkan dan menandatangani deklarasi itu, sebenarnya deklarasi itu sudah disusun lebih dulu oleh para konspirator global tadi. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia, sehingga jangan sampai kita menghasilkan sesuatu, tapi sesuatu itu bukan produk kita, sehingga bisa menghancurkan ketahanan nasional kita, bisa menimbulkan resistensi terhadap upaya kita dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional dan tujuan nasional kita, tapi kita akan terjebak dalam pola konspirasi global tadi, nantinya dengan menggadaikan kedaulatan negara, merapuhkan kedaulatan rakyat, bahkan kemerdekaan kita dijadikan alat daripada transaksi internasional. Itu yang harus kita waspadai. Mohon izin Pak, bisa dijelaskan siapa saja yang termasuk dalam konspirator global ini? Apakah negara-negara berbeda ideologi atau dalam satu ideologi? Jadi
para konspirator global ini mereka tidak punya ideologi. Ideologi mereka itu bagaimana menguasai dunia. Jadi mereka di situ ada kelompok komunis, ada kelompok Fabian Society, ada kelompok sosialis, ada kelompok liberalis. Mereka bergabung menjadi satu. Mereka ada dan mereka tidak mewakili negara gitu kan. Bahwa mereka ada yang warga negara dari Amerika, ada yang warga negara dari Eropa, tapi bukan mewakili negara masing-masing. Cuma mereka punya jaringan sendiri yang di luar sistem ketatanegaraan masing-masing pihak. Nah, jadi katakanlah konspirasi global itu ada di Amerika, tapi mereka bukan orang dalam pemerintahan Amerika, karena mereka di luar dan mengendalikan pemerintahan Amerika. Begitu pula yang ada di Eropa, di mana sudah menjadi rahasia umum. Contoh misalnya di Amerika ada bank sentral yang namanya The Fed kan. Sebenarnya bank sentral The Fed itu bukan milik pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika tidak bisa mengendalikan The Fed, tapi sebaliknya The Fed lah yang mengendalikan pemerintah Amerika Serikat. Sehingga kita lihat belakangan ini misalnya hampir semua negara G20 sekarang ini mengalami inflasi. Mulai inflasi yang paling rendah di Saudi Arabia sebanyak 2,2% sampai dengan inflasi yang paling tinggi pada Venezuela sebesar 168% kan. Nah, ini karena mainan dari konspirasi global tadi, yang mereka adalah pemilik bank di Amerika, pemilik bank di Eropa, pemilik bank di Inggris, yang dengan kepemilikan saham-saham mereka pada bank-bank itulah mereka bisa mengendalikan hampir semua pemerintahan di Amerika dan di Eropa. Oleh karena itu kita harapkan agar supaya dengan kondisi kita yang ketahanan ekonominya juga sedang mengalami resistensi seperti saat ini, jangan sampai kita terjebak dalam permainan G20 ini. Padahal pada saat ini kan Indonesia ditunjuk sebagai presidensi dari G20. Nah, disinilah kita mengharapkan agar Presiden Jokowi harus piawai dalam memahami masalah tersebut. Oke, terima kasih Pak atas pendapatnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.